setiap harinya dalam perjalanan itu kan mungkin saja pengetahuan bertambah, makam pun juga akan meningkat. Nah, bagaimana cara menghidupkan kewaspadaan kita agar jangan sampai kita terjebak dengan sebuah makom, sebuah anugerah yang diberikan Tuhan, agar kita selalu mawas diri. Nah, itu pertanyaannya. Ya, boleh saya menyambung, Pak? Oke, silakan, biar hidup diskusinya. Iya, jadi memang yang dikatakan ma'rifat itu adalah selalu terhubung, nyambung dengan Allah. Saya buat analogi misalnya begini. Saya jualan bakso, kemarin dapat 5 juta. Nah, sekarang dapat 50.000 karena kondisi ada demo, ada hujan atau apa. Lalu kalau dalam pandangan ma'rifat, tentu aku bukan melihat banyak sedikitnya rezeki yang diberikan Allah, tapi siapa yang kasih rezeki ini. Jadi aku tidak akan mengeluh. Kalau aku mengeluh berarti aku mau itu pangeran, kan gitu. Itu namanya ma'rifat. Ya, sama dengan kita wilayah makom kita adalah ikhtiar, berdoa, ibadah. Wilayah Allah, sukses tidak sukses, sial, nah, itu wilayahnya Allah kepada hambanya. Jadi kita harus tahu makom-makomnya. Makanya dikatakan innallaha yuwajjinu biqaumin hatta yu'minu anfusihim. Itu artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau manusia itu tidak merubahnya. Nah, itu kalau yang tidak ngerti diartikan Allah tidak akan merubah nasib suatu, oh berarti sudah ditentukan Allah. Yang kedua, jika kalian tidak merubahnya sendiri, oh berarti aku punya kemampuan untuk merubah. Padahal artinya tidak begitu. Artinya itu wilayahmu ikhtiar, wilayah takdir, wilayahku, kan gitu. Itu yang benar. Nah, terkadang kita ini melihat daripada wilayahnya Allah, bukan wilayah kita gitu. Makanya Allah menegaskan di surat Al-Anbiya 23 dulu. La yus'alu amma yuf'alu wa hum yuf'alun. Aku tidak akan ditanya apapun tentang apa yang aku kerjakan, aku putuskan. Kamu yang aku tanya, yang aku hisab itu. Ya, terkadang kita mengatakan di mana adilnya Tuhan, kenapa begini, kenapa begini. Itu sebenarnya tidak etis. Kita dapat kena pasal itu. Mempertanyakan itu saja itu sudah kena pasal. Misalnya kalau ada pertanyaan apakah Allah harus adil, gimana jawabnya? Iya, betul Bang Yasin. Adil menurut siapa, kan gitu. Iya, itu kan kebablasan kan seperti itu. Kebablasan seperti itu. Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa kalau masih tak belajar, gak masalah. Ya, karena Allah Ta'ala itu ya maafunya itu lebih besar daripada dosanya hamba yang belum mengetahui, ya seperti itu. Ya maaf ini ya, maaf kalau misalnya ada ya seorang penceramah itu dikit-dikit bilang pahala ancaman neraka. Nah itu ya gak apa-apa, untuk apa ya, untuk membimbing, menakut-nakuti nafsu gak apa-apa. Tapi kalau sudah orang yang sudah ini ya, kalau sudah ma'rifatullah yang sesungguhnya, sungguh-sungguh, itu ya nggak terhitung namanya masalah apa pahala atau neraka atau surga, itu sudah nggak terhitung karena semua itu adalah makhluk. Iya. Apakah menakut-nakuti surga dan neraka itu termasuk zolim juga nggak itu? Itu kalau menakut-nakuti, menurut pendapat saya pribadi itu salah satu anak tangga. Jadi kalau yang belum kenal sama surga neraka ya dikenalkan dulu surga neraka. Nah kalau misalkan belum pernah sholat dikenalkan namanya sholat itu bagaimana, tujuan sholat apa, misalkan oh untuk dapat pahala biar kita masuk surga, kan itu salah satu anak tangga. Walaupun nanti makam itu harus dilampaui, tapi kan itu
kita mengajarkan anak kita pun juga begitu. Nak, sholat ya, biar nanti dapat pahala, biar bisa masuk surga. Nah, itu kan salah satu anak tangga untuk menuju Allah Ta'ala juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin berpendapat. Ya, Jadi kalau berbicara ma'rifat itu memang kita harus bedakan dulu. Mana ma'rifat itu yang kepada Allah, maksudnya kepada yang qadim. Mana itu ma'rifat yang muhadas, artinya yang dijadikan. Berbicara masalah surga dan neraka itu menunjukkan ma'rifat juga, tapi ma'rifat muhadas. Kan begitu. Kalau kita tidak bisa membedakan keduanya, nanti kita kacau. Artinya campur aduk. Yang kodim jadi muhadas, muhadas jadi kodim. Nah, ini keliru nanti kita. Ini misalnya seperti itu. Jadi kalau orang mengenal kepada Allah itu memang dia tiada menilik daripada, tiada menghendaki daripada surga neraka. Berarti dia ma'rifat itu kepada Tuhannya. Kalau dia masih menghendaki surga neraka, itu ma'rifat juga, tapi ma'rifat nafsu namanya. Kan begitu. Itu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih Bang Yanto. Oke, ada Abah Haji. Abah Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Maaf Abah Haji, baru menyapa ini. Mekan Abah di atas. Enggak, Pak. Maaf, Aku mohon maaf ya. Ini gantian ya semuanya. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Saya mau undur diri ya karena mungkin insya Allah teman-teman yang mau baik silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang salah ini, Wong Api. Nggak ada yang salah kok. Minta ridho. Kalau minta ridho ya, Wong Api. Oke, lanjut. Mbah Haji, silahkan Mbah Haji. Pengen mendengarkan sekarang ini dulu, lagi asik. Silakan yang lain, luar biasa keilmuan mereka. Oke, silahkan apa ini? Guru Ibrah atau Guru Hidayat nih. Silahkan Guru. Guru Hidayat kah? Silahkan Guru Hidayat. Yang lain aja mendengarkannya lanjut. Bahaya nanti. Wah, ya, kita kembali ke Guru Ibrah. Silahkan Guru Ibrah. Tambahkan Guru Ibrah. Ya, makasih Kos. Kenapa aneh ya Pak Hidayat sembunyi dia nggak mau curang juga dia ya. Saya tadi nggak lepas dari pernyataan itu tadi Kos, bahwa hijab kegelapan itu mudah sebenarnya, tapi yang hijab cahaya ini yang sulit. Kenapa? Karena setiap kali ketika manusia itu dikasih pengetahuan, satu yang paling berat itu ngocehnya. Karena rata-rata orang baru belajar spiritual itu kepingin ngoceh terus, dia cari temen supaya bisa sharing. Kenapa? Karena dia nggak mampu menampung waris yang dia terima itu. Itu satu. Kedua, bahas tentang makom tadi ya. Nah, makom itu tidak semudah rana rasa. Kalau rasa itu bicara tentang hal ikhwal. Kalau di tingkatan spiritual namanya khatir-khatir. Nah, khatir-khatir ini datang silih berganti. Makanya ada rasa. Rasa yang dimaksud itu ya bukan rasa si jasmani itu tadi. Yang dimaksud sama Pak Dokter itu tadi namanya khatir. Nah, kalau di bahasa tasawuf namanya itu hal ikhwal. Hal. Beda dengan makom. Kalau makom itu sudah menetap ya. Jadi sifat, jadi karakter. Nah, kalau kita bicarakan sifat atau makom, itu berbeda sekali dengan hal ikhwal. Karena setiap kali orang menjalankan spiritual, hal ikhwalnya itu terus berganti.
mohon gini ya, misalnya supaya kita nggak terpaku pada rasa. Tapi saya nggak salahkan rasa itu, nggak. Nah, itu salah satu alat untuk naik. Ada orang itu pernah kita bahas itu kayaknya, host, kapan hari itu sama apa itu namanya, saya lupa. Rasa itu kan juga masih menipu juga itu. Iya. Dan rasa itu banyak orang tertipu itu. Jadi saya mau bahas mau meluruskan kalau salah. Nah, ada orang itu mendapatkan ilmu dari cara penalaran, swabukti dia. Dari dia mendapatkan bukti-bukti, terus dia menalar. Yang penting syaratnya berpikirnya itu positif. Artinya dalam positif ini enggak condong ke kanan ke kiri. Jadi dia netral di situ. Di situ dia bisa dapat ilmu. Kedua, ada jalan mendapatkan ilmu itu dengan zauk. Zauk itu harus si pengamalnya itu mengalaminya langsung. Jadi zauk itu nggak bisa. Kalau kita nggak mengalaminya langsung nggak bisa. Nggak bisa kita ceritakan. Itu zauk. Tapi setelah zauk itu ada lagi namanya sirul asrar. Nah ini nggak ada jalan untuk menuju ke sana. Kalau penalaran dan zauk ini masih bisa diupayakan. Kalau sir itu adalah penampakan. Jadi Tuhan menampakkan tajalinya. Jadi di situ nggak ada kekuasaan hamba sama sekali. Nah itu sirul asrar. Ada lagi yang saya labeli ini ilmu kenabian. Ilmu kenabian itu tidak seperti sirul asrar lagi. Nah ini yang terlarang kalau diceritakan. Nah supaya, kenapa saya bercerita seperti ini? Supaya orang yang berposisi di zauk tidak merasa cukup di situ. Dia harus naik terus. Nah hati-hati, di zauk itu wilayahnya banyak tipuan-tipuan. Salah satu tipuannya itu tentang eksistensi. Ya. Coba lihat ya, orang belajar zauk itu yang paling terselubung di dalam dirinya itu eksistensinya. Dia takut kehilangan eksistensinya. Contoh, tahu, saya ini gatal mulut saya kalau nggak ngomong. Saya kalau nggak cerita makrifat sehari ini bingung. Saya pergi ke warung nyari orang untuk menceritakan apa yang saya alami. Ini salah satu hijab ini. Tapi hijabnya hijab kebaikan, cahaya. Di sini makanya kalau bicara kapan hari itu, mursyid yang sebenarnya itu memang betul-betul mengawal, bukan hanya mengasih tahu, dia kawal terus. Saya rasa seperti itu aja, Bos. Nanti terlalu panjang. Oke. Baik. Terima kasih Bang Ibra. Silakan dari Ustadz Yasin. Ya, terima kasih. Masya Allah, malam ini kita dapat ilmu dari teman-teman. Jadi, apa namanya? Ya, memang sebenarnya siapakah diri kita sebenarnya itu? Ada yang mengatakan kita ini orang baik. Ada orang mengatakan kita ini orang jahat atau banyak dosa. Ada yang acuh tak acuh terhadap kita. Dan diri sebenarnya kita adalah kita dalam pandangan Allah. Itu yang tidak meleset sedikit pun siapa diri kita. Makanya kita tentu harus selalu bersandar kepada Allah, hanya ridhonya Allah kan itu. Orang syariat memandang orang hakikat halu. Orang hakikat memandang orang syariat omon-omon. Omon-omon itu. Padahal dua-duanya sama-sama salah. Karena itulah tanda kerasnya hati. Gitu. Makanya kalau wilayah syariat ya omon-omon. Kalau wilayah tarekat ya dipraktekkan. Kalau wilayah hakikat marifat ya dirasakan. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya semua amalan manusia itu rusak kecuali orang yang alim. Semua orang yang alim itu amalannya rusak ketika mereka tidak mengamalkan, tidak mempraktekannya.
Semua yang orang sudah mempraktekkan itu rusak ketika tidak tahu hakikinya. Orang yang sudah tahu hakikinya masih rusak ketika mereka tidak ikhlas. Ketikanya semuanya sudah benar, ilmunya benar, dikerjakan benar, hakikatnya benar, ma'rifatnya benar lillahi ta'ala. Itulah namanya amal soleh. Kalau kurang satu saja namanya amal salah. Aku ibadah rajin ke masjid karena pengen dipuji mertua atau pengen disokohkan di kampungnya, ya sudah nggak nyampe. Nah, itulah gambarannya begitu. Makanya dan orang-orang yang sudah ma'rifat itu dalam sesuatu yang mengkhawatirkan kalau dia tidak menjaga. Bahkan ada orang sudah 10 tahun membantu masjid, setelah 10 tahun dia mengatakan itu masjid tidak akan berdiri kalau tidak saya itu. Nah, padahal sudah 10 tahun yang lalu hangus. Gambarannya begitu. Makanya memang pergeseran daripada apa yang dalam kolbu ini benar-benar halus, lembut gitu. Dan itu bukan sebuah jaminan makomnya apa, itu bukan. Makanya di situ kita tidak bisa menjustifikasi orang yang dalam perjalanan karena belum nyampe fakit robaka hatta ya'tiyaka yakin. Beribadah engkau sampai menemukan yakin dan mati. Kalau jadi memang kita ini saling menjustifikasi seseorang. Makanya Allah mengatakan dirimu yang sebenarnya dalam pandanganku, dalam penilaian Allah itu tidak meleset sedikit pun. Kalau orang yang menilai aja itu masih bisa benar, bisa salah. Begitu Pak Haji ya? Iya, begitu Pak Haji. Ini makanya dalam hidup ini kita harus punya rasa khauf dan roja, takut dan harap. Banyak kesalahan, banyak ketidaksempurnaan, maka aku mohon sempurnakan ya Allah. Gitu. Makanya setiap sholat kita astagfirullahaladzim, la haula wala. Ini saya ini bisa sholat ini karena kau berikan rahmatmu ya Allah, kau bertenagamu ya Allah. Jadi tidak merasa bisa sholat, punya ilmunya sholat karena kemampuannya, itu sudah syirik. Nah ini, jadi makanya ketika kita sholat itu, ya Allah aku menjalankan perintahmu, bersujud kepadamu, Allahu Akbar. Nah, setelah selesai sholat, kita kembalikan di situ. Jadi kita harus ada rasa khauf dan roja. Ada kisah orang abid ibadah 500 tahun. Dia bertanya pada malaikat, ya malaikat kira-kira aku di surga mana malaikat? Tempatmu di neraka katanya. Masya Allah. Karena kesombongannya. Jadi, tapi kita juga terlalu takut dengan azab Allah, ancaman-ancaman Allah. Kita seakan ragu dengan rahmatnya Allah. Kita meragukan kemampuan Allah. Makanya Allah bersegeralah minta ampunan Tuhanmu yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Ku peruntukkan bagi orang-orang yang takwa. Gitu. Makanya kita ini harus punya rasa khauf dan roja dan selalu merasa orang-orang yang terlalu banyak menghitung kebaikannya, berarti kebaikannya itu sedikit karena mesti bisa dihitung, sementara dosanya tidak terhitung. Maka ciri orang yang selamat itu menghitung-hitung dosanya, menghisap dirinya, dia tidak ingat kebaikannya gitu. Kalau dia menghitung-hitung dosanya berarti dosanya sedikit, kebaikannya banyak. Kebalikannya kalau itu begitu. Jadi gambarannya begitulah yang saya pahami nih lagi. Jadi saya nggak berani mengatakan pendapatku, tapi sedikit ilmu yang saya pahami. Nanti kalau ada yang kurang lurus mohon diluruskan. Inilah pentingnya sharing karena memang ilmunya Allah itu bagaikan lautan dan kita hanya seperti telunjuk yang
diangkat itu. Gitu. Nah, seakan manusia itu pengen mengetahui semuanya. Pikiran otak ini ada batasnya sangat sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Sesungguhnya roh itu urusanku, kata Allah. Pengetahuan sangat sedikit, tapi di room sekarang membahas roh, bahas ada itu saya tidak mampu lah, nggak mampu di situ. Makanya Allah sudah memberikan warning. Nah, roh itu urusanku, kenapa kita kan gitu. Terima kasih host, moga-moga bermanfaat. Jadi saya ada pernah mendengar kutipan kalimat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Hiasilah dirimu dengan pakaian kemaksiatan, jangan kau hiasi dirimu dengan pakaian ketaatan. Itu ya. Ya. Bang host, boleh aku tanya ke sama Bang Ibra? Ini silahkan. Ya, Bang Ibra, monitor. Iya Pak. Iya, boleh tanya sedikit ya. Iya. Tadi Bang Ibra ada satu penjelasan keterangan bahwasanya rasa itu pun banyak tipunya, artinya masih terbimbing terhijab ya. Iya. Iya kan begitu ya. Iya. Jadi yang dimaksud rasa itu masih terbimbing itu, apakah itu yang dimaksud rasa yang merasa kah? Gini ya, gimana ya, saya mau gambarkan kenapa rasa itu masih bisa menipu. Karena coba saya kasih analogi begini, al-awal al-akhir ya, al-awal al-akhir. Saya kasih analogi begini, besok itu kira-kira al-akhir apa enggak kan, karena masih ada besoknya lagi. Mungkin kita mati tapi masih ada besok itu lagi. Nah, coba kira-kira al-akhir itu dirasakan. Nggak usah bisa bicara al-akhir lah. Besok itu kira-kira rasanya bagaimana? Nggak bisa kan? Nah, kadang rasa itu mencoba menerobos yang bukan wilayahnya. Nah, makanya di sini rasa itu kadang nipu. Misal contoh Pak ya, misalnya begini. Rasa itu sebenarnya ada rasa tubuh, ada rasa dari pikiran. Misal contoh, saya ngomong, tapi omongan saya ini nggak dipahami oleh Bapak. Terus Bapak tersinggung. Ada rasa tuh di situ. Oh, nggak bener ini, Bang Ibra ini salah. Nah, kenapa Bapak bisa bilang begitu? Pasti ada terbesit rasa di situ. Entah rasa kecewa, rasa sakit hati. Nah, rasa di sini bisa nipu. Kenapa? Karena kita gagal memahami kalimat tersebut. Nah, makanya ketika kita berbicara Allah, lagi dan lagi saya ulangi, ada dua alat yang seringkali bertukaran di sini, yaitu khayal bersifat hisi, khayal bersifat maknawi. Nah, rata-rata orang ketika berbicara Allah, dia memakai khayal hisi, bentuk, tanpa mau menyelami khayal yang bersifat makna. Sama dengan kalimat tadi, misalnya kalau saya mengucapkan kalimat, mohon maaf ya, saya bilang seperti anjing. Ya. Seperti anjing itu kalau orang paham makna, kan nggak mungkin marah. Kan seperti, kan bukan anjing. Nah, di sini rasa itu nggak mampu sebenarnya. Makanya di situ ada penampakan namanya tajali. Kalau dikenal di dalam kitabnya itu, saya lengkapnya Syadul Qadir ya yang bahas itu, Sirul Asrar. Jadi Tuhan menampakkan kebenaran yang sebenarnya itu. Kayak begitu Bang. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, berarti yang dimaksud tentang rasa itu terhijab itu seperti rasa yang masih tercampur dengan nafsu dan hawa nafsu, kemudian dengan pikiran, dengan logika. Ya begitu ya kesimpulannya, Bang Ibrahim. Ya bisa seperti itu Bang. Ya, karena rasa yang murni itu kan tidak ada campuran sebenarnya. Ya gitu sih Bang Ibra, kalau saya ambil kesimpulan dari penjelasan Bang Ibra tadi. Jadi
rasa yang terhijab itu ialah di mana rasa itu masih tercampur dengan pikiran. Saya luruskan Bang ya, Ah, saya luruskan sebentar Bang ya. Rasa itu Bang, adanya rasa itu karena adanya dua hal bercampur, makanya ada rasa Bang. Kalau satu saja, rasa itu nggak ada. Adanya dua pihak ya, entah apa ya, atau dua unsur yang menyatu, makanya ada rasa. Kalau nggak ada, misalnya satu orang saja kan, satu pihak saja, nggak ada rasa itu. Ini bisa dipahami nggak maknanya yang saya mau bicarakan ini? Ya sama seperti gula sama manisnya, tidak Iya, ya paham Bu, paham Bu. paham ya. Nanti jangan sampai kemana-mana nih pikirannya. Misal begini, saya sedang berpikir. Nah, ketika saya berpikir, maka saya juga bisa merasakan. Kenapa? Karena saya memikirkan sesuatu. Jadi ada dua premis yang bertemu, makanya rasa itu bermain. Nah, makanya di dalam tarekat itu ada khotir-khotir itu banyak macam, tapi dirangkum menjadi 4. Ada khotir dari bisikan dari setan, bisikan dari malaikat, bisikan dari nafsu, ada bisikan dari roh. Nah, rububiyah ini sama juga Bang, ada dua premis antara si hamba dengan si roh ini bertemu, makanya ada rasa. Tapi di sini masih tertipu juga. Masih tertipu juga di sini. Makanya misalnya ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa orang itu tenang? Nah, tenang itu ketika Anda mengetahui sesuatu kebenaran. Kalau kita nggak tahu Bang, biar bagaimana dipaksa-paksa tenang, nggak akan tenang. Contoh, saya taruh misalnya saya punya utang itu 5 miliar. Mau saya tenang-tenangkan bagaimana? Nggak bisa. Mau saya pakai sholat sampai nyukir balik nggak tenang, karena besok bakal ditagih nih. Nah, tapi ketika kita mengetahui, misalnya ada abang bilang, tenang aja Bang Ibra, saya punya uang 6 miliar, saya pinjamkan nanti 5 miliar. Karena abang mengetahui itu, akhirnya abang jadi tenang. Jadi rasa itu bermain, rasa itu timbul karena ada dua premis yang bercampur. Sementara coba ya, kanallah wala syai'a ma'ahu, Allah itu ada dan tiada sesuatu pun bersamanya. Itu nggak dua premis Bang, satu. Saya rasa demikian, nanti tambah terlalu dalam itu. Terima kasih. Kalau aku sih ngambil singkatnya gini Bang Ibrahim, ini biar nggak perpanjang aja sih, ngambil kesimpulan. Ini saya secara pribadi, karena kan Bang Ibrahim sudah kasih banyak penjelasan, jadi hal itu saya ambil simpulkan untuk pribadi saya. Jadi yang dikatakan rasa terhijab itu ialah ketika merasa kuat, merasa lemah, merasa bodoh dan sebagainya. Nah itu masih terhijab. Begitu aja Bang. Oke, makasih Bang Ibrahim. Iya, sedikit saya juga bertanya sama Bung Ibrah. Izin saudaraku, berdasarkan buku berdasarkan yang pernah saya dengar dari sahabat-sahabat saya, ini dari Imam Al-Ghazali, bahwa rasa itu adanya di fuad, sementara ada kulub, ada lub di dalamnya. Lub itu adalah akal sejati yang di dalam, yang bisa memfilter rasa sejati dari Allah dan bisa menyingkirkan rasa-rasa lain dari yang sumbernya dari setan, dari mana, hanya sumbernya dari malaikat dan Allah yang bisa masuk. Nah, bagaimana pandangan Bung Ibra bahwa rasa itu bisa dusta pada kondisi sudah memahami tingkat fuada tadi, artinya sudah masuk dalam kejernihan hati dan ada lub, ada kulub itu yang mampu memfilter antara yang hak dan yang batil. Nah, di mana kesalahannya sampai rasa itu bisa dusta? Mohon sedikit pencerahan. Oke Bang, Pak Dokter, terima kasih. Pertanyaannya agak lumayan sih ini. Jadi kalau kita sudah bicara lub, fuad, nanti lari ke sir. Ya. Tapi yang kita pertanyakan itu bagaimana rasa itu bisa berdusta. Nah, rasa ini masih tetap mengandung dua premis tadi. Nah, kenapa Bang ya? Misal contoh ya. Ketika saya menilai seseorang, ini saya kasih perumpamaan. Pasti saya nggak mungkin menilai seseorang kalau seseorang itu nggak ada. Pasti seseorang itu ada. Nah,
Tetapi di situ ketika saya menilai seseorang, berarti seseorang itu telah bercampur dengan saya. Ada kedirian saya di situ. Itu yang bikin hijab. Artinya tidak murni betul-betul orang itu sendirian yang menjelaskan tentang itu. Makanya di situ, di ranah situ Allah mengatakan, tapi rasa nggak salah ya, rasa itu nggak salah, itu hijab. Ya. Ketika orang itu tenang, ya, tenang itu baru dipanggil, belum bertemu. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Jadi saya perumpamakan orang yang sudah tenang itu baru dipanggil, hei fulan kesini yo, baru dipanggil, belum ketemu. Kenapa? Karena dia masih bercampur. Nah ini wilayahnya ini sebenarnya apa ya, membahas ini kalau di room-room begini berbahaya juga Bang. Ya, coba lihat kisahnya Nabi Musa, tanggalkan kedua terompamu. Di situ tidak ada dua premis, nggak ada. Makanya rasa di situ nggak bisa sebenarnya. Lo lihat contoh alimul gaib was sahada. Di situ rasa nggak disebut. Nah, kalau masih merasa atau rasa belum, tapi bukan berarti itu salah, bukan. Cenderung pasti salah. Kenapa? Karena di situ banyak sekali, Pak. Kalau memang betul ya orang itu betul-betul menjalankan spiritual ya, pasti tahu tuh. Dia semakin halus, semakin halus, semakin halus. Sampai dia tinggalkan itu. Nah, yang paling benar itu yang dikatakan Pak Yunus tadi, sebenarnya Pak siapa? Yang ngomong perkataannya Nabi Ibrahim itu, saya berserah diri, itu kalimat yang paling benar itu. Dia melepaskan kebenaran itu milik siapa, Ibrah? Ya. Apakah kebenaran itu Ya, sedikit, milik manusia? sedikit, Kebenaran kan, itu ya. kan hanya milik Allah itu. Nggak bisa manusia mengakui itu. Iya, iya. Kebenaran itu milik Allah. Masalahnya begini, kan tadi yang bisa mengganggu cuman satu, iblis. Iya kan, saudaraku? Kedua kan, Dokter, begini Pak dokternya. Begini Pak dalam dokternya. konsep kita masuk ke dalam bukan alam pikir sekarang. Kita masuk ke dalam rasa dan di dalam kalbu. Artinya kita tidak masuk dalam alam akli, tidak masuk ke dalam nafsu, tetapi sesuatu yang muncul secara spontan. Yang saya kan sudah katakan tadi, ada 3 konsep rasa. Rasa jasmani, pahit, manis, asam, dan sebagainya. Rasa rohani, tenang, suka, tidak suka, galau. Ini rasa yang tidak berkaitan dengan jasmani dan rohani. Ya. Nah, Anda ingin sehingga bicara dalam rasa konsep ini katanya masih dusta. Nah, di mana titik-titik dustanya tentang rasa itu? Mohon sedikit pencerahan. Kullu nafsi zaikatul maut. Tiap-tiap yang berasa pasti mengalami kematian. Bentar. Kenapa kok mengalami kematian? Karena sesuatu yang bercampur itu Pak pasti mengalami kadaluarsa. Contoh, air itu air Pak. Kalau dia sendiri nggak akan rusak. Tapi coba air itu dicampur gula misalnya, terus Bapak endapkan tuh. Berapa hari kira-kira dia bisa bertahan? Pasti rusak. Ini saya kasih analogi. Saya nggak ngarang Pak ya, saya nggak ngarang. Bapak bisa ambil referensi ini di kitab Futuhat Al-Makkiyah di jilid, kalau nggak salah jilid 4. Bapak buka di situ biar Bapak dijelaskan tentang zauk, kelemahan-kelemahan zauk itu. Nah, jadi di situ makanya saya bilang kecampuran zauk ini bukan salah Pak, bukan. Tapi zauk itu identik banyak. Kalau kita berhenti di zauk itu masih jauh Pak. Kalau itu pernyataannya para ulama yang gelar-gelarnya wali, bukan saya cuma meluruskan. Dan ternyata saya buktikan itu memang benar, banyak yang salah rasa itu. Nah, cuma puncak dari rasa itu tadi seruan. Diseru itu artinya dipanggil. Nah, belum berjumpa Pak. Nah, kalau Tuhan itu dirasa, akan lucu ini. Rasanya apa? Seperti apa Tuhan itu? Kan gitu. Terima kasih. Berarti harus kita lampaui ya, tapi di titik rasa pun juga sudah luar biasa.
Nah, itu betul itu host, harus dilampaui, tapi bukan berarti rasa itu salah. Kan saya tekankan dari awal, bukan berarti rasa itu salah, enggak. Karena rasa itu juga alatnya kita kan. Baik, kita lanjutkan ke Abah Haji. Silahkan Abah Haji. Kalau mau bernarasi, kayaknya sudah pas ini pian ngomong. Kawan-kawan, sahabat-sahabat di ini meninggal. Abah Haji kenal Pak Waskito, kembali ke rahmatullah. Jadi Abah Waskito meninggal, Bang Rahman, yang sering Waskito yang tadi di komalnya Nur Ilahi Nepi itu. 99, Nur Ilahi segala Nepi 99. Abah Waskito orang bilang. Sahabat saya juga tuh. Ya, saya juga sering berbicara dengan beliau. Yang dari Jember itu aja. Surabaya. Iya. Tapi tinggal di Makassar, tinggal di Sulawesi Selatan. Ya, kemarin itu di Sulawesi. Oh, kemarin baru-baru. Ini tadi ini di bawah ini ada typingan. Abah Haji kenal Pak Waskito, kembali ke rahmatullahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi masih sehat ya. Beliau sakit. Berarti Beliau sakit. udah banyak ya para spiritual itu yang meninggal ya. Hari Jumat kalau nggak salah Singolutro. Ya, dan sekarang saudara kita Waskito ya. Ya, jangan ditakuti kematian. Kematian itu hanya jalan untuk menuju kepadanya, gitu ya. Jadi kematian itu bukanlah ketakutan, begitu saja. Jadi orang yang beriman, orang yang bertauhid tidak takut mati, gitu. Sementara dalam kajian makrifat itu kan udah dikatakan antal mutu kabla mutu, gitu. Gitu, lanjut Bang. Oke, silakan Abah Haji. Iya. Jadi rasa, merasa, dirasa, serasa. Ya. Jadi pada saat apa terasa, serasa. Jadi pada saat apa dikatakan masih bisa menipu, ya. Itu pada saat di dada, lapisan terluar kolbu itu, yang disebut dengan waswisu fi sudurin nas. Nah, itu was-was itu. Itulah hijab. Semakin dibersihkan, dia semakin jernih. Benar kata Bang Ibroh tadi. Karena lapisan luar tuh masih tercampur, banyak campurannya, terkontaminasi. Sudur atau sadar itu. Ya. Jadi masuk ke dalam itu ada kolabnya. Mulai menyadari itu orang. Masuk lagi ke dalam itu fuad. Mulai terbuka tentang sebuah hubungan. Ya. Atau bisa dikatakan basiroh. Dia memandang. Di situ masuk lagi kepada sorga. Ya. Dan di situ ada rasa cinta, ada rasa damai, aman. Ya. Masuk lagi ke situ pada loop yang benar-benar sudah tidak terkontaminasi, murni, jernih. Baik itu pikirannya, baik itu prasangkanya, tidak terkontaminasi lagi. Masuk lagi kepada sir, masuk lagi kepada anna. Jadi 7 lapisan plus 2 nanti. Yang sebenar-benarnya rasa tiada lain adalah Nur Muhammad itu sendiri. Dan itulah yang disebut sidik, amanah, tablik, fatonah.
Dan ketika khabar itu diterima oleh para salik, para hamba, maka dia akan mengarahkan. Itulah yang disebut dengan host tadi adalah tangganya. Adalah siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Jawa itu guru sejati atau ngaji roso, roso sejati, sejati neroso. Dan tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Yang menyampaikan dengan kebenaran, kebenaran-kebenaran ilahiyah yang datang daripada Allah, yang murni dan suci. Maka bagaimana hal ini bisa kita dapatkan? Bersihkan hati. Ngaji yang paling dasar apa? Bersuci. Karena bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita mau mendapatkan bagian iman, sucikan hati, tazkiyatun nafs. Khauf dan roja itu adalah salah satu bagian daripada iman. Salah satunya adalah kebersihan daripada iman. Nah ini, lapisan-lapisan terluar ini penting dibersihkan. Agar cahaya yang seperti pelita itu memancar dia dari dalam lubuk hati sanubari yang terdalam. Nafsunya jadi mutmainnah, ya, akalnya jadi positif, jadi petunjuk yang benar. Nah ini. Jadi penting sekali kita memahami dan mengenali diri. Yang mana sampai pada tingkatan rasul sejati, guru sejati. Itu apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Lanjutkan yang lain. Bismillah. Ya, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, imut-imut. Salam. Saya mau istirahat dulu. Terima kasih banyak Pak Haji. Minta maaf atas kesalahan semua yang terjadi. Ada salah ucap. Terima kasih. Saya kirim dulu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin pamit juga. Dilanjut. Lanjut, Dokter Rahman. Silakan, Dokter Rahman. Alhamdulillah sudah disampaikan. Ya, memang ini sih mungkin saya sih tidak dalam kapasitas bahwa saya lebih dengan ini, tidak ada sama sekali, karena saya kan tidak punya apa-apa. Bagaimana saya mau melakukan sesuatu kalau bukan karena kehendaknya, kan, saudaraku tabe. Jadi apapun yang saya sampaikan tadi itu murni karena saya tidak tahu kenapa bisa begini, ya kan? Artinya ketidaktahuan dalam ilmu Bugis, kebenaran itu adalah keheran-heranan. Ada juga pernah berkata begitu, keheran-heranan. Ikhram namanya itu. Tercengang-cengang. Kok terheran-heran. kok bisa begini? Kok bisa begini? Artinya bukan kehendak kita, tetapi dikehendaki. Bukan kehendak kita, tetapi dikehendaki. Bukan kehendak. Oh, iya. Ya. Nah, tadi Bung Ibra ini alhamdulillah menyampaikan sesuatu yang jangan berhenti dirasa, tetapi usahakan melangkah lagi ke tingkat yang lebih tinggi daripada rasa. Nah, ini penting barangkali buat saya untuk mendapatkan pencerahan supaya ini
bisa pemahaman ini bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dibukakan tata laksana atau bagaimana petunjuknya, karena Allah lah yang memberikan kita petunjuk sehingga kita mampu memahami sesuatu itu. Nah, Bung Imra mengatakan sampai apa tadi ya, di atas rasa ada sirul asrar, sirul asrar, kemudian di atasnya sirul asrar ada namanya konsep kenabian. Nah, ini yang saya juga belum paham konsep kenabian ini bagaimana, apakah manusia seperti kita ini bisa mencapai makom itu atau tidak, kemudian rahasia di dalam rahasia itu seperti apa sih, dan yang menangkapnya apa, karena yang kita pahami dalam konsep kehidupan ini kan yang menangkap segala macam signal adalah kalbu kita ini adalah penangkap signal, atau sementara ruh itu adalah spirit yang menghidupkan segalanya. Nah, di dalam Nur Muhammad tadi kan sudah titik final di situ, di dalam sir ada aku, ada al-haq, Apakah di atasnya al-haq masih ada? Menurut Bung Ibra masih ada. Silakan saudaraku Ibra. Hak itu dengan hakikat itu beda, Pak. Setiap hak itu pasti memiliki hakikat. Nah, di sini makanya banyak orang itu kan, Pak, bahas hakikat kan. Nah, yang saya khawatirkan yang dia maksud itu hak, bukan hakikat. Kalau hak itu, kalau hakikat itu lebih intinya inti, kayak begitu. Makanya para ulama-ulama tasawuf mengatakan setiap hak itu pasti memiliki hakikat. Termasuk yang dikutip oleh Pak Yunus tadi, Abu Hamid Hasan Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan itu entah di jilid berapa ya, di kitab Ihya itu. Nah terkait membahas tentang di atasnya rasa itu nggak ada penggapaian di sana, Pak. Artinya nggak ada upaya manusia. Sir Asror itu pengungkapan Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya, atau kita kenal dalam istilah tajalli. Nah, tapi kalau yang masih tahalli itu kan masih pengupayaan, masih ada ikut andil kita di situ. Jadi sirur asrar atau sirruh sir gitu. Rahasia adalah di atas rahasia itu. Ya, Gimana? ya. Kalau udah membahas rahasia, gimana mau menceritakan? Berarti rahasia yang tidak nyata. Kalau rahasia itu kan udah diam aja. Gimana mau menceritakan rahasia di atas rahasia itu? Gitu. Ini salah satunya, Pak Dokter, ketika saya menerangkan itu kan, yang saya khawatirkan orang-orang yang nggak sampai di sana, ya takutnya itu, Pak Dokter. Jadi kalau bertanya tentang lebih dalam tentang perkara itu sangat sebenarnya dikhawatirkan. Nah, kenapa? Karena kesiapan mental itu perlu, itu nomor satu. Ya begitu Pak Dokter ya. Mohon maaf. Makasih. Baik, kita sapa dulu ada Abang Gani dan Abang Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gani. Lanjut. Dari mana Bang Gani kalau boleh tahu? Dari Sulawesi. Oke, baik, dari Sulawesi. Salam kenal, saya Sophie dari Kalimantan Selatan. Siap bos. Salam kenal semuanya. Salam kenal, waalaikumsalam. Oke, Bang Lukman. Assalamualaikum Bang Lukman. Halo, assalamualaikum Abang Lukman. Baik, lanjut. Masih ini mungkin ada terjadi atau ada telepon tuh. Ya, oke, lanjut dulu kembali ke Dr. Rahman tadi sama Abang Ibra. Lanjut. Silakan.
makasih. Tadi kan bahwa sesuatu itu rahasia di atas rahasia. Sir ya. Sir itu. Kalau sir itu apakah bisa diceritakan? Itu kan rahasia dan rahasia. Sebenarnya gini. Terlalu lantang kita berceritakan sir itu. Apakah benar-benar kita mengalami dan menjalani gitu kan? Jangan-jangan kepalsuan semua gitu. Artinya gini, itu tidak mungkin kita pelajari. Sesuatu namanya sir itu bukan lagi kita yang berkehendak, tetapi dikehendaki. Namanya sir itu artinya dikehendaki. Ada sesuatu masih manusia bisa upayakan dengan mensucikan hati tadi, seperti di bidang Abah Haji, bagaimana caranya tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa diri lebih baik, tidak hasad, tidak dengki, iri hati dan sebagainya, dan berbanyak istighfar, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan semua hal-hal yang menjadi hijab-hijab menuju Allah itu kita singkirkan, maka akan terbuka terbukalah pintu tadi hijab-hijab itu akan tersingkir satu demi satu. Karena sadar itulah lapisan hati paling luar, itulah yuwaswisu tadi. Nah, itulah yang paling gampang digoda, dan semua manusia tidak akan luput dari yuwaswisu itu. Nah, tinggal kemampuan hatinya, kemampuan dirinya untuk menangkal itu dengan kekuatan kalbunya untuk menyangkal yuwaswisu itu. Karena begini, jangan mengira bahwa orang-orang berilmu itu yang menggoda itu anak TK. Oh tidak, ada satu kasus barangkali yang bisa dijadikan suatu bahan renungan. Ya Abah, kalau saya tidak salah, ada satu ayat di Al-Quran, Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah tertipu sama iblis. Satu ayat. Karena yang menggoda Rasul, yang mendekati Rasulullah adalah iblis yang selevel Nabi. Sehingga waktu itu Jibril turun untuk membenarkan ayat itu. Cuma saya tidak tahu ayat apa. Tapi seperti itulah keadaannya. Sehingga kita ini sebenarnya semuanya ini mendapat lawan tanding yang seimbang. Lawan tanding yang seimbang dengan kita. Maka tidak ada mengatakan bahwa sudah berilmu tinggi, sudah bermarifat tinggi, maka terbebas dari godaan. Tidak seperti itu, saudaraku. Akan yang menghadapi Anda juga adalah tingkatan yang setingkat dengan level Anda. Nah, seperti itulah hakikatnya. Sehingga apa? Kita semua harus tetap hati-hati dan waspada dalam perjalanan spiritual. Begitu barangkali Abah. Silakan sambung Abah. Udah cukup, alhamdulillah. Tinggal kita praktekkan ya. Jadi perlu kaji ulang, perlu berbenah-benah diri ya. Tazkiyatun nafs itu apa yang selama ini kita dapatkan sebagai pengetahuan ya, bagaimana sudahkah kita praktekkan, sudahkah praktek itu dijalani dengan keikhlasan kan gitu. Jadi penerapannya yang disinkronkan gitu. Sudah bagus ya. Monggo orang balai ini sangat men-trigger agar kita itu bisa termotivasi ya di dalam kajian kita ini, biar enggak hanya teori tetapi juga beliau langsung mempraktekkan itu ya. Silakan lanjut. Jadi ilmu itu bahasanya kan berpangkat lah kalau untuk mudah dipahami.
Maksudnya berpangkat ini bukan bicara tentang tinggi dan rendah, tapi ibarat kayak kulit bawang, dikupas kulit bawang, ada lagi kulit bawang. Dikupas lagi kulit bawangnya, ada lagi kulit bawang. Dikupas lagi kulit bawang, ada lagi kulit bawang. Mungkin seperti itu ya, maksudnya anak tangga menuju Allah Ta'ala. Kemudian masalah hijab-hijab menuju Allah Ta'ala, setiap kali kulit bawang dikupas, maka ada lagi hijab-hijabnya, dan lampaui itu semua. Mungkin begitu ya kesimpulannya. Jangan dikupas bang, kalau bawang itu jangan dikupas, tadi nggak ada ujungnya, ditelan aja langsung bulat-bulat itu, nah gitu baru rasa dia bang. Kalau dikupas nggak ada itunya, nggak ada berair mata ya. Gitu. Ujungnya ya habis ya. Berarti Iya, kalau dikupas dia kulit ya, nggak ada isinya. Jadi kalau udah dikunyah, baru terasa itu dia. artinya kan tidak ada ujungnya. Kuncinya kan di situ kuncinya. Semakin dikupas ada lagi. Dan menemukan kekosongan Bang Sofi. Kalau sampai habis kupas bawang tuh yang ada gak ada lagi. Ya. Kemurnian kekosongan itu. Nah itulah anak tangganya. Ya, sip. Baik, ada lagi yang mau di narasikan dari kawan-kawan, mungkin yang dari bawah silahkan kalau ada yang Kang, saudaraku Pak Gani, apa yang perlu disampaikan silakan. Ini satu kampung saya dari Palu ini. Silakan saudaraku. Betul. Assalamualaikum Pak Dokter Rahman ini. Apa kabar dokter? Kabar baik saudaraku. Kalau saya ini Pak Dokter berpikir begini, ketika kita bicara tentang hijab menuju Allah, saya sependapat sama Abah Haji tadi itu, kosongkan semua yang ada. Kosongkan ego, hilangkan keakuan, hilangkan. Bahwasanya semua ini adalah titipan, semua ini amanah. Bumi dan langit itu kan kepunyaan Allah. Setiap hari kita bertengkar dengan Allah. Hilangnya mobil kita, hilangnya duit kita, hilangnya anak istri kita, kerabat dekat kita. Kita merasa menyesal. Padahal itu titipan, itu hak Allah. Ketika dia ambil kembali seharusnya kita ikhlas. Bahkan diri kita pun bukan milik kita. Terus ngapain kita harus bertengkar dengan Allah? Ya Allah, mengapa kau ambil ini dariku? Padahal kita tidak sadari semuanya itu adalah titipan Allah, hak Allah ketika diambil kembali. Bukankah semua yang hidup akan kembali kepadanya? Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi saya berpikir begitu, sama dengan Pak Haji, kalau kita ingin tidak terhijab dari menuju Allah, maka kosongkan semua, bahwasanya kita tidak ada, diri kita pun bukan milik kita. Begitu narasi saya. Oke, siap. Makasih saudara. Alhamdulillah ya Bang Haji ya, Bang Hanjin. Ini termasuk berjalan juga ya, yang udah ditempa juga, hilangnya mobil, hilangnya rumah, hilangnya duit ya. Di situ emang orang-orang spiritual, orang-orang berahmat marifatullah itu ujiannya yang terdekat, istrinya, anaknya, hartanya, bendanya, begitu Bang. Dibanting dulu. Setelah dibanting, kau merasa masih kuasa, kau merasa masih ada keakuan lu, kau yang masih merasa-rasa. Disitulah ada antar ikrar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya. Lalu kenapa dia bangga mengaku Tuhan, dia mengaku menjadi Allah? Disitulah orang makrifat itu dibanting, ditempa, dihempaskan. Masih merasa, dibanting lagi. Masih merasa, dibanting lagi. Masih merasa, diuji dengan penyakit. Masih merasa lagi, lebih parah lagi. Mohon maaf semua teman-teman. Saya termasuk orang yang ditempa juga ya. Tempa anak, istri, orang tua gitu ya. Berarti saya, disitulah saya merasakan, tidak ada saya yang berdaya. Ditempa orang tua tabrakan, ditempa anak masuk rumah sakit gitu.
Jadi saya pernah diingatkan, dan semua tempaan itu jangan menangis, jangan sedih, jangan risau. Di situ juga letak andilnya Allah. Dimudahkan segala urusannya. Tiba-tiba ada, tiba-tiba bisa, tiba-tiba gak heran lagi. Bukankah di Al-Quran itu telah dikatakan, setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu kenapa engkau bersedih, engkau takut? Begitu Bang. Yang orang susah belum tentu dia tidak tenang Bang. Yang orang kaya belum tentu dia tenang. Itu saya ambil balikan aja. Buktinya banyak yang tidur di jalan. Saya di Jakarta ya. Banyak tidur di jalan, di gerobak, di trotoar, di pasar gitu. Tapi hidupnya tenang dan nyaman Bang. Banyak yang tidur di AC, di spring bed yang tebalnya 1 meter lebih. Ujung-ujungnya lari ke klub malam, ujungnya lari ke ani-ani gitu. Apakah dia termasuk tenang? Enggak juga. Harta tidak menjamin ketenangan. Berarti Dan orang susah pun tidak menjamin kesengsaraan gitu Bang. Itulah letak keadilan Allah. Bang kurang balai, kembali lagi dengan rasa tadi. Berarti rasa itu cara pemakaiannya yang harus pas. Rasa tenang itu Ya, sepakat. Kalau dia pandai mengendalikan rasa, tapi hati-hati. Kalau dia tidak bisa mengendalikan rasa, dia terjebak juga. Merasa tersakiti, merasa terhina, merasa terendahkan, merasa terpujinya, ditinggikan. Rasa ini juga menjebak. artinya Makanya di dalam orang ranah rasa ini dia beruslah dulu, menyendirikan, penyucian, pembersihan, baru dia bisa berdiri di ranah rasa. Kalau apa yang dia rasakan itu insya Allah bisa dipositifkan, tapi demi kebaikan ya, jangan keburukan. Sumpama datangnya hidayah atau karomah itu atau laduni itu insya Allah dipositifkan. Kalau ada orang yang sakit kita diberikan, doakan. Kalau ada orang kesusahan, kalau ada kita dilapangkan gitu. Berarti rasa itu tadi kalau dikerucutkan, ketika dipakai di tempat dan situasi kondisi yang tepat, maka itu bagus gitu ya, bukan Bagus di hal yang positif ya Bang ya. Kalau di hal negatif itu rasa itu bisa menjebak, terperangkap juga. Ya lanjut Bang, itu doang Bang. Mohon maaf ya, emang bahasa saya kayak gini karena saya orang Sumatera gitu. Ini kan orang balai ini sudah masuk dalam kesadaran tingkat dewa. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku. Enggak ada Pak Dokter, enggak ada. Saya ini hanya tukang jahit kok. Terima kasih Bang Orang Balai. Kita lanjut ini sapa Abang Lukman. Assalamualaikum Bang Lukman. Tadi kita sapa tidak ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Lukman. Masih tidak ada suara. Lanjut. Lanjut Pak Dokter, silahkan. Iya, saya kira apa yang disampaikan Bung Gani dan orang balai ini menjadi satu pelajaran berharga buat kita. Ini kan sudah berkesadaran tinggi bahwa semua ini adalah milik Allah. Kita tidak memiliki apa-apa, maka wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini yang memang harus kita pegang teguh. Dalam perjalanan spiritual kan awal-awalnya kan kita masih tetap pasti namanya aksi ada reaksi kan. Tetapi dalam waktu sekian detik berkesadaran. Ini kan perjalanan masing-masing orang. Nah, Abah Haji pernah juga mengakui kadang berjam-jam baru sadar. Ya kan? Artinya Abah Haji pernah juga bilang begitu sama saya. Buat di room ini juga kayaknya dia minta menyampaikan. Nah,
bagaimana kesadaran itu pada saat terjadi langsung respon inna lillah wa inna ilaihi raji'un atau astagfirullahaladzim. Jadi ini memang harus menjadi satu kebiasaan, menjadi satu karakter kita, sehingga insya Allah apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik buat kita, tinggal kita menyikapinya. Saya kira seperti itu, sehingga yang disampaikan saudaraku orang Balai bahwa ketenangan batin itu bukan milik orang yang berharta, ketenangan batin itu bukan orang yang berilmu, ketenangan batin itu bukan milik yang berpangkat, tetapi ketenangan batin ini dimiliki orang yang berkesadaran. Seperti itu kesimpulannya. Ya, Baik. terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak Pak Dokter.